Kali ini kita sudah melaksanakan Designer Talk ke-12 yang dilaksanakan itu memang rutin ya, dari kegiatan HD Jabar. Dari beberapa generasi ini memberikan warna baru ternyata setelah mereka bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi para pendengar baik secara offline dan online ya. Nah, sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor utama kita hari ini yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yakni Yuzin. Dan juga sebagai sponsor dan pendukung acara Designers Talks 12 HDI Jawa Barat, Design Transformation Designers of Their Era. HDI sekarang bekerja sama dengan Mind Talks untuk kolaborasi acara ini untuk menjalin kerjasama yang baik di dunia komunikasi dan teknologi. Jadi mohon supportnya semua yang ada di Zoom maupun di YouTube semuanya dan ada di sini untuk subscribe, like dan komen. Betul Di sekali. platformnya Mind Talks dan HDI Jabar. Ini adalah kegiatan yang rutin ya kita laksanakan di kegiatan HDI Jabar, yaitu Designer Talks. Bagaimana para pelaku desain itu dia memetakan problem solving yang berkaitan dengan interior arsitektur kepada PT Yuzin yang sudah hadir juga di sini ya. PT Yuzin adalah mitra industrinya HDI Jabar ya. Di sini hadir juga Pak Sugi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi bagi para tamu undangan yang telah hadir secara offline dan online. Selamat beraktivitas Designer Talk 12 tahun 2024 HDI Jabar. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HDI. Dari era manual, era transisi digital, hingga yang kekinian era artificial intelligence. Saya sangat tergugah pada saat bicara dengan teman-teman HDI Jawa Barat. Pada saat mereka sangat concern mengenai apa challenge dan tantangannya masa kini dan masa depan. Menyangkut terutama bonus of demografi, kesiapan SDM. Nah, salah satu yang akan menjadi challenge yang berat adalah adanya gap of the generation. Tahun 2002 saya kembali ke Indonesia membangun pabrik Ujin di Indonesia. Produk kita dari mortar. Mortar itu semen instan. Jadi kalau zaman dulu orang nyampur semen sama pasir di proyek bangunan gitu. Kalau sekarang sudah langsung instan dalam kemasan. Tentunya kalau dari pabrik kan kualitasnya sudah diuji, bahan-bahannya sudah dipilih yang tepat, sehingga kemungkinan kegagalan aplikasi lebih kecil. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya dari plesteran, ajian, perata lantai, perekat keramik. Kita punya produk yang spesial. Ini adalah mortar yang khusus untuk proyek yang area lembab dan cagar budaya. Keistimewaannya apa? Jadi kalau di area yang lembab kayak di Dago ataupun di bangunan cagar budaya itu kan banyakan di kota tua, misalnya di Jakarta, Semarang, kota tua itu dia dekat dengan laut. Kemudian tanah di Jakarta Pusat itu lebih rendah daripada permukaan laut sekarang. Sehingga air laut itu meresap naik melalui dinding bata, sehingga plesteran dan dindingnya menjadi lapuk semua. Lalu muncul jamur, lumut, garam, rontok. Nah, produk ini kalau ada air dia langsung menjadi waterproof, tetapi dia bisa bernafas. Supaya kotoran tidak menempel, maka permukaannya harus licin. Kemudian para ilmuwan itu berpikir, mengamati kenapa bunga lotus atau daunnya itu walaupun di lumpur kok nggak ada lumpur yang nempel. Ternyata tidak licin, tetapi mempunyai struktur yang unik. Jadi mereka mencoba meniru alam ini, bagaimana membuat bahan yang bisa seperti itu. Nah, selain dia bisa lotus effect, jadi bisa self cleaning, ini juga bisa bernafas. Bisa bernafas, jadi ruangan itu tidak lembab, sirkulasi udara menjadi baik. Ini contohnya pakai stick. Kalau plesteran biasa dikasih air langsung meresap, langsung basah.
Tapi kalau bahan ucin, airnya nggak bisa masuk. Contoh yang gampang itu kita ngambil minyak, dioles, siram air, jadi daun talas. Tetapi kalau dia sudah dikasih minyak atau daun talas tadi, kita tidak bisa ngaci atau ngecat. Nggak bisa nempel. Tetapi kalau di atas ucin plaster ini, dia masih meresap. Cuma meresapnya cuma 1 mili. Walaupun ada tekanan air 1 bar, tekanan air 1 bar itu artinya seperti air kolam yang tingginya 10 meter. Jadi air menekan plester ini 1 bar hanya bisa masuk 1 mili. Produk ini seperti tahu dry fit. Jadi kita yang pakai jaket itu dalamnya kering. Nah, selain produk ini kita punya produk lain yang spesial. Produk ini punya hak paten. Jadi di seluruh dunia hanya grup kita yang punya. Zaman sekarang seluruh dunia itu concern mengenai emisi karbon. Padahal kita tahu bahwa 10% karbon emisi itu datang dari semen. Artinya setiap kali kita membangun, kami ini menyumbang gas karbon. Nah, akhirnya muncul gerakan carbon tax. Nah, di Jerman itu mereka akan datang ke perusahaan-perusahaan seperti kita ini dan dia tanya, tahun depan kalian akan memproduksi menggunakan semen berapa ribu ton? Setiap kilo harus membayar sekian. Karena kalian itu menyumbang gas karbon merusak alam. Jadi bayar. Sehingga muncul satu gerakan untuk mengantisipasi kenaikan harga ini. Mereka membuat dari limbah dari produksi besi. Jadi pada waktu pengecoran besi tua itu dilelehkan, atasnya muncul kerak-kerak itu. Keraknya itu didinginkan dengan cepat, namanya iron slag. Di grinding jadi tepung. Dia bisa direaksikan dengan potasium silikat, yaitu water glass tadi, menjadi bahan seperti semen. Nah, produk ini karena tidak mengandung semen, jadi green. Karena tidak mengandung semen, tidak ada penyusutan. Sehingga kalau kita ngecor ini, tidak ada retak lagi. Nggak ada retak, nggak ada efflorescence. Efflorescence itu yang muncul putih-putih garam itu, nggak ada. Lalu ketahanan suhunya bisa dari minus 40 derajat sampai 700 derajat. Jadi bisa dipakai interior, eksterior, semua bisa. Lalu warnanya nggak berubah karena nggak ada efflorescence. Jadi bisa dibuat ditambah batu-batu menjadi teraso tanpa sambungan. Kalau tadi saya lihat nih dari semuanya banyak kekuatan-kekuatan dari generasi bapak-bapak ini terkait dengan stakeholder engagement ya, tadi ya memetakan bagaimana koordinasi. Tadi Pak Aing ngasih lihat presentasi desainnya, kalau kata saya bukan baby boomers, kualitasnya sama kayak kualitas ininya ya, kualitas program yang dipergunakan itu sama dengan generasi kekinian kan, benar nggak nih saya? Nah artinya ya, nah jadi artinya pasti software-nya ini udah sama nih, baby boomers sama Gen Z dan Gen milenial gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak Bagus dan Pak Aing berarti pada saat kolaborasi dengan pasti timnya kan ada tim-tim muda ya. Mereka itu cepat karena mereka apa-apa udah ada apps-nya. Nah bapak-bapak ini memberikan atau menjaga atau memitigasi apa pada saat proses dengan teman-teman Gen Z atau Gen milenial lah ya. Monggo, mangga silakan. Saya bekerja kolaborasi awal dengan generasi baby boomers. Itu dulu ya. Kemudian baru ke generasi X, Y, Z. Nah, yang proyek-proyek sekarang ini dari 2000 berapa ya, mungkin pertanyaan itu saya kolaborasi dengan kalau X sebelumnya dengan Y sama Z gitu. Ya itu dibantu tim saya tuh ada generasi Y dan Z. Itu saya tetap yang membuat konsep awal. Jadi ada key konsep. Key konsep itu dihasilkan dari hasil survei,
problem tadi, problem seeking sampai bagaimana problem solving, tapi diterjemahkan dalam sintesa konsep. Saya membuat batasan-batasannya untuk terus dilanjutkan, dikembangkan. Tapi tetap dalam batasan konsep yang saya sudah tentukan. Oke. Itu kemudian yang tentang ada dua ini tentang proses kelanjutan desain dan proses penggambaran. Nah, penggambaran pun itu dari zaman dulu dia menggambar orang drafter, saya tadi sebut drafter itu sudah betul-betul sangat profesional, bagus sekali sekarang. Padahal dari dulu ya terus, dan mereka mengikuti program AutoCAD dan lain-lainnya. SketchUp yang mudah-mudah saya gini, coba bikin asistensi SketchUp dulu. Saya bikin sketsa, kayaknya bikin SketchUp, jago-jago itu SketchUp-nya. Sehingga dari semua arah coba lihat, oke, lanjutkan atau koreksi, itu kira-kira. Kang Pak Bagus, apa kalau Pak Bagus? Iya, terima kasih. Jadi mungkin gini, ada hal yang mungkin kalau di zaman saya ya, pekerjaan itu muncul lebih kepada hubungan baik dan circle yang memang sudah terbentuk dari zaman dulu ya. Jadi beberapa pekerjaan itu muncul karena memang klien lama, dan klien lama itu kemudian punya circle dan kemudian sampai ke kami. Sehingga banyak usia-usia yang tadinya kliennya sudah usianya mungkin 70-an, 80-an sampai ke kliennya yang kemudian karena perkenalan tadi sampai ke klien yang umurnya sudah mungkin cucunya dari si yang atas tadi gitu ya. Kebetulan ada sebuah perusahaan besar yang dulu saya ketemu dengan kakeknya, sekarang ketemu dengan anaknya yang baru berusia 30-an gitu. Nah, pada saat bertemu dengan mereka maka keterlibatan Gen Z dan Gen Y. Ya. Itu kadang-kadang saya libatkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada titik konseptual itu tetap sama dengan Pak Aing tadi. Saya tetap membuat sebuah konsep besarnya, kemudian nanti di bawah Gen Z dan Gen Y-nya itu memberikan sebuah masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh user tadi kan gitu ya. Tapi selain tadi ya, membuat konsep gitu ya. Unsur apa lagi pada saat kolaborasi gitu ya. Unsur-unsur apa lagi yang selalu kayaknya ini harus gua jagain karena ini ilmu satria tadi ya. Itu apa tuh? Iya, saya tuh ada satu momen dalam sebuah project, jadi ada 3 tahap ya. Tahap awal desain, kemudian tahap 2 itu adalah proses istilahnya verifikasi. Jadi sebelum sebuah gambar presentasi awal ke klien, kemudian gambar sampai ke DED, itu selalu saya akan lihat itu. Bahkan sampai sebelum DED itu di launching kepada klien, saya akan buat itu secara verifikasinya secara langsung. Saya pastikan even katakanlah saya bukan presentasi, saya pastikan bahwa yang akan mereka sampaikan itu mereka sesuai dengan apa yang menjadi konsep kami. Dan bahkan kadang-kadang tim desainer itu presentasi di depan saya sebelum mereka presentasi di depan klien. Ini kalau saya lihat sangat kuat sekali nih antara Pak Aing dengan Pak Bagus ya, generasinya, bahwa menjaga value atau nilai-nilai dari sebuah proses, bahwa unsur-unsur ini tuh harus dipertanggungjawabkan. That's why beliau tadi bicara ada unsur sustainability, jangka panjang, penggunanya. Saya boleh geser sedikit ke Teh Gina. Ini kan berarti generasi yang bisa ke atas ke bawah nih. Pernah punya pengalaman join atau gabung dengan generasi yang atas? Ya, tentu kita pasti sebetulnya dalam satu proyek kan tidak mungkin dalam satu generasi semua. Iya. Jadi pasti dengan generasi yang atas ataupun bawah. Nah, cuman saya justru mau sharing kalau waktu itu saya sebagai chief designer yang di Amira Hotel itu. Amira. Itu kan saya datang sebagai chief designernya, jadi ada MK, ada owner, ada dari kontraktor gitu ya, tiba-tiba datang saya. Hal yang mungkin suka kita dapatkan, orang-orang nggak percaya karena masih muda gitu kan. Justru biasanya klien lebih percaya kalau yang munculnya sudah matang gitu kayak Pak Aing, Pak Bagus. Oh ini berarti kepala desainernya ini, gitu ya. Langsung ada mereka what do langsung you do? share. Apa yang Teh Gina lakukan untuk menghadapi ketidakpercayaan gitu ya karena itu apa? Kadang biasanya gitu. Jadi akhirnya ya kita yang tadi itu fleksibel, kita mempresentasikan konsep kita dan juga semuanya dari programming juga. Jadi kita hasilnya dari hasil survei juga,
terus ada brief dari owner, jadi kita semua problem solving di situ. Lalu sebetulnya kekuatannya mungkin bagaimana kita mendelivernya gitu. Kan tadi you come with preparing, Iya. you do your homework. Tentu. Nah, Teh Gina bisa melakukan persiapan itu pernah ada pengalaman apa sebelumnya? Apakah ada keterkaitan dengan generasi beliau-beliau ini? Sebelumnya- Apa yang didapat dari generasi Teh Gina ini? Sampai Teh Gina datang dengan persiapan. Ya, sebelumnya memang saat lulus nggak mungkin kita langsung tiba-tiba pegang proyek besar gitu ya. Pasti saya bekerja di bawah beliau-beliau ini juga gitu ya. Jadi kita lihat pengalaman juga. Oh, prosesnya seperti ini. Terus apa yang harus dipersiapkan tuh seperti ini. Berarti terus saat kita presentasi sikapnya harus seperti ini gitu kan. Bagaimana kita membuat klien itu percaya bahwa itu yang mereka butuhkan gitu. Terus dalam bekerja juga dalam tim kita kan pasti dikasih kayak wejangan-wejangan. Oh, Gin, kalau misalnya desain ini sebelum dirender kita harus lihat dulu itu fisiknya seperti apa gini-gini, jangan gini gitu. Jadi emang ada dari pengalaman juga, Pak. Ya, artinya Jadi balik lagi pengalaman nih. pengalaman iya tentu, karena nggak mungkin tiba-tiba kita lulus jadi hebat gitu. Ini kan, berarti terus generasi yang masih mentoring Iya, metodenya. itu. Nah kalau Teh Anissa gimana? Punya pengalaman kayak gitu nggak? Jadi atau langsung ada sesuatu pekerjaan langsung apps, langsung berangkat presentasi. Wah gimana nih? Sejauh ini mungkin kalau pengalaman kayaknya nggak banyak ya, masih Ya, lulus ya, fresh ya, graduate. ya, Paling memang kayak ditekan, enggak sejauh ini kan memang kalau aku proyekan interior tuh sebenarnya nggak besar-besar banget, kayak cuman coffee shop gitu kan, atau kantor atau rumah. Tapi biasanya memang aku tuh bagian belakangnya yang memang kayak ngebantuin dulu nih, ngerenderingnya kayak gimana, terus ngemodelingnya kayak gimana. Kalau presentasi bukan aku. Oke. Aku biasanya lebih yang benar-benar yang kayak misalnya kayak angkatan Bu Gina gitu kan, atau misalnya angkatan Pak Bagus atau Pak Aing yang maju ke depan kayak mangga. Iya. Tapi Kayak ada nggak gitu. maksudnya hal yang pas tadi yang presentasi silakan. Iya. Tapi kamu dengan generasi kamu ngerasa ngelihatnya gini, ini wah yang dia lakukan ini nggak bisa nih gua dapat by apa ya digital atau source dan lain-lain. Ini gua harus berguru nih. Jadi kayak sebenarnya kalau angkatan aku tuh memang agak-agak sedikit sotoy gitu. Jadi kayak mau dikasih tahu susah. Saya akuin sih. Saya akuin sih angkatan saya memang begitu ya, dikasih tahu susah, ngedumel, kesel tahu gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan But berarti your generation is very fast. iya betul. Tapi kan jadi itu jadi Ada ini nggak, Kang? Kan Akang di akademisi gitu ya, Iya. terkait dengan perkembangan teman-teman mahasiswa gitu yang Gen Z gitu, melihat dinamikanya bagaimana nih? Di era digital itu dengan mudahnya browsing, dirubah dikit ya, tapi konsepnya bener nggak? Nah jadi saya terhadap generasi ini bikin konsep dulu saya, silakan terjemahkan. Tapi tadi supaya saya tetap bergaul, saya harus bisa juga bikin sketsa di iPad untuk mengoreksi mereka. Akhirnya saya punya istilah, if you never do, you will never know. Ya. Jadi saya akhirnya, bisa juga ya PowerPoint, ya sedikit bikin PowerPoint dari awal tidak. Tapi dengan terpaksa saya waktu juga bagaimana mereka coba nih, saya koreksi PowerPoint-nya. Iya, iya. Saya coba-coba bisa ini. Oh di floor, ada yang mau bertanya? Oh ya siap. Ada pertanyaan Pak? Tadi dari materi yang disampaikan oleh narasumber, ada beberapa hal yang memang berhubungan dengan desain furnitur itu sendiri, bahwa misalkan kita melihat kursi saja itu kan mungkin untuk beberapa generasi belonging itu menjadi suatu yang memiliki barang berharga itu menjadi suatu yang prestis gitu. Nah yang ingin saya minta pandangannya dari narasumber itu apakah perlu adanya transformasi juga terhadap desain furnitur itu, kedepannya bagaimana ya? Karena saya di sini mengajar ke mahasiswa dan kedepannya itu mesti punya batasan apa dalam mendesain itu. Mengingat biasanya mahasiswa itu bikin karya masing-masing dan itu kalau ketika dikumpulkan dalam suatu showroom tuh kayak museum. Sayang sekali kalau itu berhenti di museum gitu. Jadi sebetulnya justru furniture itu transformasinya selalu bertransformasi gitu kalau saya lihat. Dan dia berhubungan dengan era-era, kayak misalnya dulu ada kursi yang bukan pertama sih, yang sempat masuk ke sini kayak
ada transformasi dari desain Genki, lalu ada desain Van der Poel, lalu ada apa gitu ya. Furniture itu saya lihat justru kalau ruangan kan memang dia interior itu kan banyak elemennya. Jadi ruangan itu terjadi karena elemennya lengkap gitu ya, kayak ada elemen dinding, lantai, lalu ada furniture-nya. Tapi furniture tanpa ruangan pun dia bisa bertransformasi sebetulnya. Apalagi kalau di desain produk ya. Jadi kadang furniture-nya dia berbicara sendiri gitu. Enggak, kalau di desain interior memang kita membuat furniture sesuai dengan desain interiornya gitu ya, furniture custom gitu ya. Tapi kalau furniture berdiri sendiri pun bisa. Jadi dia dijual bebas, kayak misalnya meja ini ya mungkin pembuatnya tidak berpikir ini harus disimpan di interior hotel yang konsepnya klasik atau modern gitu kan. Ya udah dia bikin ini, ya siapa yang mau pakai silakan masukkan ke interior masing-masing gitu ya. Jadi furniture itu justru transformasinya menurut saya bahkan lebih banyak gitu. Iya betul, iya lebih beragam. Cuman memang dan banyak sekali pengaruh dari luar. Kalau khususnya kursi sih kalau saya lihat. Karena pada dasarnya kalau kita lihat aja dari rumah tradisional tidak ada kursinya. Rumah tradisional tuh kebanyakan memang orang Indonesia itu awalnya dulu memang ada kursi tapi itu lebih ke untuk bangsawan atau rajanya saja gitu. Jadi kursi tahta gitu. Tapi kalau untuk rakyat, untuk kita sendiri jatuhnya duduknya di lantai atau di lesehan. Itu sih kalau saya mungkin kalau transformasi furniture lebih luas, jadi tidak terbatas ke interior sih kalau saya lihat, karena dia bisa berdiri sendiri gitu. Iya. Oke, sebenarnya memang ini tuh sesuatu hal yang unik juga sebenarnya. Maksudnya di luar interior designer itu banyak banget hal-hal yang gak harus si furniture kursi ini tuh harus beriringan sama interior designer gitu. Jadi untuk lingkupan aku sebenarnya di luar interior designer itu tuh banyak banget hal-hal yang kayak waste itu tuh jadi kursi gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan sustainability itu banyak rekan-rekan aku yang memang bisnisnya mulai dari membuat furniture tapi itu terbuat dari waste gitu. Tapi sekarang tuh udah bertransformasinya dari sustainability dari waste gitu, banyak banget gitu. Misalnya plastik-plastik kita kumpulin terus kita buat jadi kursi kan banyak banget ya. Itu transformasi yang sekarang sih mungkin gitu. Dan beberapa rekan-rekan aku tuh udah mulai bermain di sana. Jadi bermainnya nggak harus tap in sama interior banget, tapi itu tuh udah dijual dengan kayak sistemnya value-nya ada sustainability dari si waste management-nya gitu yang lebih ini gitu. Tapi kalau misalnya emang butuh beberapa insight dari yang tadi teman rekan aku bisa kita ngobrol di belakang aja kali ya Mas setelah event ini. Takut aja jadi biar membantunya soalnya Itu kan networking itu ya, itu networking iya, ya. future network aku. As a Gen Z nih. Ada tambahan monggo Bapak terkait pertanyaannya? Kalau kita bicara industri modernisasi, kalau nanti furniture itu akan mengarah ke sana, kita sudah nggak akan bisa mengejar itu. Kita kalahkan dengan apa namanya dengan IKEA, kita akan kalah dengan Ligna, kita akan kalah dengan Vivere dan sebagainya. Nah itu saya melihat karena kebetulan beberapa bulan yang lalu kebetulan ada semacam FGD di Bappenas. Saya menyampaikan kepada beliau-beliau bahwa kalau Bappenas akan menghasilkan sebuah industri furniture yang seperti IKEA, sudah pasti akan kalah jauh dengan mereka. Ya, dengan Vinoti dan sebagainya itu juga sudah lebih advance kalau kita bikin yang baru. Artinya platformnya udah hari. Nah, artinya uniqueness itu yang kemudian kita perlu sampaikan sehingga bagaimana kursi yang uniqueness tadi yang ramah lingkungan, yang sustain kalau rusak gampang digantinya. Nah, masalah-masalah budaya, nilai ekonomi itu menjadi constraint yang nanti akan kita arahkan kepada para desainer atau mahasiswa untuk menjadi sebuah kriteria dalam menghasilkan sebuah konsep furniture gitu. Jadi selalu saya tanamkan secara akademisi baik di proyek juga. First konsep dan desain. Jadi apapun harus tahu konsepnya dulu. Kemudian waktu pemilihan furniture itu ada dua. Custom made kah atau ready made kah? Custom made harus didesain sesuai dengan konsep interiornya. Harus itu. Nah itu akan dipilih mana-mana sesuai dengan konsep. Kemudian dituangkan ke dalam project itu ada istilahnya outline spec yang ada brand koridornya. Tidak boleh milih satu. Sesuai konsep kita dari produk Vinoti ada produk anak 2 atau 3. Itu harus. Itu aja barangkali tambahan sesama akademisi. Baik. Ini dia pesan Mbak tentang kata konsep itu ya. Di dalam konsep itu bisa dua pendekatan, technical konsep sama emosional konsep ya.
Jadi authentic konsep itu bagaimana Anda memiliki satu cara untuk menstrategikan menangani proyek misalnya. Tapi kalau spiritual konsep atau emotional konsep itu pure muncul dari desainernya. Sehingga itu menjadi ruh dari interior itu sendiri. Tanpa harus dipropagandakan ini desain saya, ini desainnya nggak boleh. Tapi orang bisa melihat dengan cepat, oh ini karakternya Pak Aing ini, oh ini karakternya Pak Aing seperti itu. Konsep dalam artian pengertian emosional konsep dari desainnya supaya orang melihat ini ya Anda gitu ya di situ. Contoh aja saat kita melihat salah satu tokoh yang terpaksa saya sebutkan Pak Chiang Ai ya. Kalau kita melihat ini Chiang Ai ini, tanpa harus ditulis ini karyanya siapa, kita pasti bisa melihat. Ya, karena ada konsistensi di dalam berbuat sehingga refleksi dari jiwa dari desainernya arsiteknya muncul di dalam itu. Mungkin transformasinya itu bentuknya beda. Kalau dulu zamannya Pak Aing saya itu bentuknya dokumen tertulis dari lembaga pemberi tugas kita pelajari kita. Nah sekarang itu kalau misalnya kafe ya ada tornya nggak mungkin bisa ekspresinya bisa diucapkan ya bisa dipesankan tapi tidak harus muncul itu. Tapi masih ada gitu ya. Masih ada ya, Pak, masih ada Pak. Nah justru dari situlah konsep itu bisa muncul. Tapi yang dimaksudkan Pak Aing konsep yang muncul dari desainernya sehingga terbacalah apa yang di dalam. Jadi kita sebenarnya konotatif di baliknya yang ada itu ada kita gitu. Jadi untuk ngebahas untuk furnitur keberlanjutan ya dari Bapak siapa tadi Pak? Saya lupa. Gilar, oke. Bahwa sekarang itu dalam industri bisnis itu mungkin lebih baik dikembangkan dalam perihal legalisasi ya Pak. Karena sekarang ada yang namanya TKDN, tingkat kadar dalam komponen dalam negeri ya kan, dan kita bisa memasarkan produk kita setelah kita punya TKDN di e-katalog ya betul kan, LKPP tuh lembaga lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Nah mungkin kalau saran saya yang pokoknya dikit-dikit cuan mungkin baiknya ada perihal juga ke sana, maksudnya ada sedikit pengembangan dalam hal legalisasi untuk bisa masuk ke pemerintahan dan lain sebagainya. Karena kalau ngelihat sekarang produk-produk furnitur yang mempunyai TKDN atau punya e-katalog itu masih dibilang kurang ya dalam bentuk desainnya gitu. Jadi untuk pilihannya sendiri itu masih sangat terbatas. Itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Putri untuk tambahannya. Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semua, rekan-rekan HDI Jawa Barat dimanapun Anda berada, rekan-rekan HDI yang ada di sini semua, para senior-senior HDI yang ada di sini semua, meluangkan waktu memberikan dukungan.